sebaik-baiknya, setop-topnya, itu begitu hadirin. Kembali lagi dalam bahasaan, Allah Subhanahu wa ta'ala suka kepada hamba-hambanya yang mana hambanya itu mau menjauh dari dosa, menghindari dosa. Kita gak bisa sama sekali mengatakan diri kita tuh bersih dari dosa, karena Allah juga berfirman, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa suci dari dosa. Semua kita pendosa, banyak salahnya, banyak silapnya. Tapi pendosa yang dicintai Allah itu ada. Coba jemaah kalimatnya, pendosa yang dicintai Allah itu ada hadirin. Kok bisa orang berbuat dosa bahkan disebut sebagai pendosa kok dicintai Allah? Kok bisa? Jawabannya ada di Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai pendosa. Diulangin ya. Allah sangat mencintai pendosa yang bertaubat. Allah juga mencintai orang-orang yang mau mensucikan dirinya. Jadi belum selesai kalimat di awal tadi. Pendosa yang dicintai Allah adalah pendosa yang mau taubat, dan pendosa yang mau terus memperbaiki diri, mensucikan diri. Selain jaga wudu, tapi dia mau evaluasi, dia mau memperbaharui dirinya, dia mau memperbaiki diri. Itu pendosa yang Allah cinta. Jadi kita punya kesempatan gak dapat cintanya Allah? Kan kita banyak dosa, betul? Kita punya kesempatan dicintai Allah gak? Caranya taubat. Cara taubat yang paling singkat, ringan, simple, tapi bisa menghapus dosa kita yang begitu banyaknya. Caranya ucap tulus dari lubuk hati yang paling dalam, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sesiapa yang dia mengucap astaghfirullah wa atubu ilaih, ikhlas, tulus dari lubuk hati yang paling dalam, maka Allah nanti akan bukakan banyak pintu kebaikan. Salah satunya, dia yang berniat bertobat itu dipertemukan sama orang-orang yang baik yang membersamai dia untuk kembali kepada Allah. Pasti itu hadirin, gak mungkin enggak. Saat kita niat baik, kita nanti dipertemukan sama orang baik, karena kebaikan itu akan selalu dipertemukan dengan kebaikan. Nabi juga bilang kan, al-arwahu junudum mujannadah, kita itu seperti peleton-peleton yang berkumpul nanti sesuai dengan regunya. Manusia itu bertemu, cocok, sefrekuensi kalau ruh nyambung satu sama lain. Kalau ruhnya gak nyambung, mereka gak bisa saling sefrekuensi. Karenanya orang yang baik nanti biasanya memang Allah jumpakan dengan yang baik. Kalaupun ternyata belum dijumpakan dengan yang baik, itu karena Allah menginginkan yang belum baik supaya jadi baik, atau supaya yang belum baik tadi memberikan ia pelajaran agar dia tidak mengulangi kesalahan pada pihak yang belum baik. Begitu hadirin. Ayat yang ke 30 berapa? 33. Wa qala alladhina istud'ifu lil ladzina istakbaru bal makrul laili wan nahar. Sebenarnya tipu daya kalian yang kalian lakukan itu di waktu malam, wan nahar, dan di waktu siang, id ta'murunana, ketika kamu menyeru kami, an nakfura billah, agar kami kufur kepada Allah, wa naj'ala lahu andada, dan menjadikan baginya sekutu-sekutu, wa asarrun nadamata lamma ra'awul adab, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Rata-rata penyesalan itu akan datang ketika sudah melihat azab.
Atau kalau itu kan nanti babnya bab akhirat. Tapi kalau bab dunia itu gimana misalkan? Kalau bab dunia rata-rata penyesalan datang ketika kita melihat akibat. Baru nyesel. Tahu gitu. Tapi boleh gak sih sebenarnya kita menyesal? Menyesal dalam Islam itu boleh. Ya Allah kok gini ya, ya Allah kok gitu ya. Itu penyesalan dalam Islam, boleh. Yang gak boleh itu meratapi penyesalan dan membuka pintu-pintu syaitan dengan ucapan lau fa'altu kaza wa kaza. Aduh seandainya saya dulu begini, seandainya saya dulu begitu, seandainya. Gak boleh mengucap itu. Tapi kata Nabi, ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah, tapi kata Nabi apa tadi? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan pasti Allah akan kerjakan, Allah lakukan. Jadi kita nggak boleh dibongkar, kita tuh nggak boleh dibuai, dilalaikan sama angan-angan dengan kita bilang ya seandainya, ya udah kalau udah terjadi ya udah qadarullah. Kalau terjadi qadarullah. Mau apa jemaah? Ya kan? Kita mau nyesel, ya udah kejadian. Kita mau meratap, udah kejadian. Ya udahlah, jalanin aja. Waktu itu kemarin saya di Elena ngaji, terus saya bagi satu rumus. Yang saya mau bagi rumus ini juga di sini jemaah. Ini rumusnya begini ya. Supaya kita nggak banyak penyesalannya yang menyesakan dada. Terus kita bilang, ya seandainya begini, seandainya begitu, seandainya begini, seandainya begitu. Triknya, ucapkan kalimat ini. Semuanya pasti berlalu. Kalimatnya apa? Semuanya pasti berlalu. Daripada jamaah nyesel, ya orang Jawa bilang, janeng ini yo. Ya aturan tuh begini ya, aturan tuh begitu ya lah. Daripada kita terlalu lama sesak dadanya dengan ribuan penyesalan, ya udah ucap aja qadarullah wa ma syaa fa'al. Allah telah takdirkan, yang Allah takdirkan pasti terjadi. Atau dalam bahasa yang lebih gampangnya, ya udah semua pasti berlalu. Nanti kalau kitanya lagi seneng, ucap semua pasti berlalu, biar nggak terlalu sombong senengnya. Nanti kalau pas kita lagi terpuruk, jatuh, sakit, terseok-seok, supaya nggak terlalu meratap, terus kita bilang semua pasti berlalu, yuk bangkit lagi. Namanya juga hidup jemaah, kadang di atas, kadang di bawah. Namanya juga hidup, kadang kitanya dapat banyak kabar gembira, kadang kitanya dapat pengingat. Namanya juga hidup, nikmatin aja hidup, proses aja jemaah. Insya Allah nanti banyak dapat bahagianya, insya Allah. Kalau kita bilang semua pasti berlalu, nanti kita tuh jauh lebih tenang, lebih rileks, gak terlalu dalam nyimpen sesak di dada. Tapi pelan-pelan nanti sesaknya itu menghilang, sedikit demi sedikit, satu demi satu. Itu caranya. Semua akan berlalu. Wa asarrun nadamata lamma ra'awul azab. Nah, mereka baru nyesel kalau mereka udah melihat azab. Baru nyesel kalau udah ngeliat akibat. Oh, ternyata akibatnya gini ya. Baru nyesel karena ngelihat buah dari apa yang dikerjakan. Itu tuh nyesek. Wa ja'alnal aghlala, dan kami pasangkan belenggu fi a'naqi, di leher-leher mereka, alladzina kafaru, yaitu orang-orang yang ingkar. Hal yujzauna, mereka tidak dibalas illa kecuali makanu ya'malun, kecuali apa yang telah mereka kerjakan. Gak ada kita dibalas dari yang belum dikerjakan. Dan ingat hadirin ya,
Kita nggak dibalas karena ilmu yang kita punya. Kita dibalas karena apa yang kita lakukan. Bukan bima kanu ya'lamun. Bukan ya'lamun, tapi ya'malun. Kita dapat balasan karena apa yang kita kerjakan, bukan yang kita ilmukan. Jadi banyak ilmu itu belum pasti dapat amal solih kalau ilmu itu gak berubah jadi amal. Jadi ilmunya harus dirubah jadi apa? Amal. Ilmu harus berubah jadi amal. Rumusnya IA. Ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Jadi kalau habis punya ilmu, diamalin. Jamaah tuh gak usah nunggu banyak. Hadirin, gak usah nunggu harus hafal Quran 30 juz. Gak usah nunggu kitanya nanti harus jadi baik sempurna seperti malaikat. Gak harus nunggu kitanya hafal Quran 30 juz untuk berbuat baik. Gak harus nunggu kitanya hafal BM Atni. Hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Gak harus kita hafal matan-matan tertentu lalu kita kemudian mau berbuat baik. Enggak, berbuat baik mah berbuat baik aja. Walaupun kita tuh baru punya satu ayat, Nabi selalu mengingatkan. Kata Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat yang kalian tahu. Satu ayat kita tahu, sampaikan aja. Atau bahkan pun kita nggak punya sama sekali perbuatan baik aja. Karena kita dibalas berdasarkan ya'malun, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Bukan ya'lamun, bukan apa yang kita ketahui. Punya ilmu itu bagus, tapi ilmu ini harus membuat kita lahir jadi amal. Amal itu pun juga bagus, tapi semangat beramal harus dikawal juga dengan yang namanya ilmu. Yang idealnya gimana? Berilmu lalu idealnya gimana? Berilmu lalu beramal. Itu idealnya. Jadi punya ilmunya diamalkan, amal ini dikawalnya pakai ilmu. Supaya gak salah langkah, supaya amalannya jelas dan diterima Allah SWT. Jadi beramalnya pakai ilmu. Itu hadirin. Ayat 34. Dan setiap kami mengutus seseorang memberi peringatan kepada suatu negeri. Nih hadirin ya, diingat ayat ini. Dan ketika Allah mengutus pemberi peringatan untuk suatu negeri, suatu wilayah, suatu kaum atau individu, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan. Ini nih jamaah, salah satu faktor yang kadangkala membuat kita jadi orang yang gagal dapat kebenaran. Faktornya diantaranya ayat ini yang menjelaskan. Faktornya apa? Ya, kalau kata ulama, 4 faktor orang gagal dapat kebaikan. Kata ulama, ini kayak gini. 4 faktor, 4 sebab kadang-kadang orang itu gagal dapat kebaikan. Sebab pertama, sombong karena kekuasaan. Sebab kedua, karena ilmu yang dimiliki. Yang ketiga, karena merasa lebih solih dari yang lain. Yang keempat ada di ayat 35 surah Saba. Apa yang keempat? Karena sombong dengan kekayaannya. Kadang-kadang 4 faktor ini nih jadi penyebab gagalnya seseorang dapat kebenaran. Karena faktor tadi, merasa lebih berilmu, merendahkan yang lain, akhirnya gagal dapat kebaikan. Merasa lebih solih, merendahkan yang lain, gagal lagi dapat kebaikan. Merasa berkuasa, akhirnya gagal dapat kebaikan. Sombong dengan kekayaannya, gagal dapat kebaikan.
Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti semua sifat-sifat itu yang jika itu masih melekat ke dalam diri, diganti dengan sifat-sifat yang lebih baik yang membuat kita mudah dapat kebaikan. Berarti berkebalikan, jangan sombong dengan harta, ilmu, kesalihan, kekuasaan, karena nanti pun semuanya kita pasti akan kembali berpulang. Jangan disombongkan. Ayat ke-35 hadirin. Dan mereka berkata, kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kalian, dan kami tidak akan diazab. Sombong dengan harta, sombong dengan anak. Ya kadang-kadang sih stay private aja lah jamaah. Satu nasihat dari Nabi yang paling powerful itu diantaranya stay private. Kalau dalam bahasa hadis tuh, bantu keinginanmu, impianmu terwujud bil kitman, dengan stay private, sembunyikan aja. Fa inna likulli ni'matin mahsud, karena pada setiap orang yang diberi Allah nikmat ada yang dengki. Jadi bahasa dibalik kesuksesan ada orang yang julid, itu benar atau benar? Benar. Di balik berhasilnya seseorang, di balik suksesnya seseorang, biasanya ada yang julid. Itu benar. Karena Nabi yang bilang, pada setiap nikmat ada orang yang hasad. Makanya kadang kita perlu sembunyiin. Ayat ini kan bicara tentang kadang-kadang kita berbangga dengan anak, kadang-kadang kita berbangga dengan harta, kadang-kadang kita berbangga dengan capaian-capaian. Sembunyikan aja. Karena kadang-kadang ada mata yang hasut. Sembunyikan prestasinya anak-anak kita. Sembunyikan kebaikan. Sembunyikan capaian-capaian. Sembunyikan capaian-capaian di hidup kita. Sembunyikan setinggi apapun kita sudah melangkah. Udah sembunyikan aja mah. Diam. Tahu-tahu berhasil. Diam. Tahu-tahu punya manfaat yang luas. Stay private. Itu Nabi yang ngajarin. Bantu impianmu terwujud bil kitman fa inna likulli ni'matin mahsud. Bantu impianmu terwujud dengan sembunyikan. Sembunyikan dulu. Karena pada setiap nikmat ada yang hasad. Termasuk nih, mau nikah. Mau nikah, masih baru mungkin ta'aruf, private dulu aja. Jangan gembar-gembor, jangan tahu-tahu, aku mau nikah nih loh. Kapan? Gak tahu. Ya stay private dulu. Ntar kalau udah fix tanggalnya baru sebar undangan. Mau nikah, diam-diam aja dulu. Nanti mau ada sebuah proyek besar, diam-diam aja dulu. Mau ada sebuah peristiwa besar nih, capaian-capaian yang sangat tinggi, diam-diam aja dulu. Itu lebih menjaga daripada pandangan mata-mata yang hasad, yang boleh jadi gara-gara mata yang hasad dia bisa menjegal, menghalang-halangi, bahkan dia bisa menghancurkan rencana baik yang sudah direncanakan. Makanya sekecil-kecilnya informasi bermanfaat untuk orang yang membenci. Sekecil-kecilnya informasi tetap aja bermanfaat untuk mereka yang membenci, kan? Jangan biarkan orang-orang yang membenci Anda itu dapat informasi kecil, karena itu kadang-kadang manfaat buat bahan julid mereka, bahan hasad mereka. Maka kadang perlu menyembunyikan. Nanti kalau udah kejadian, akhir-akhirnya terblow up gimana Ustadz? Gak apa-apa. Kada kejadian.
Sampai pada akhirnya kita mengerti dan sadar, oh ternyata apa yang tidak kita share tuh gak bisa membahayain kita. Pada akhirnya kita sadar, apa yang tidak kita bagikan itu gak bisa membahayain kita. Itu hadirin, senang, nyaman, tenang, hidup punya banyak episode ya hadirin. Episode terbaiknya diantaranya adalah ketika kita mau belajar sedikit menyembunyikan impian-impian yang sedang kita rencanakan. Karena Nabi pernah bilang, pada setiap mata kalau melihat nikmat yang Allah beri pada orang lain, kadang-kadang mata itu berubah menjadi hasad. Hasad itu pengen nikmat orang itu hilang, lalu nikmatnya dipindah ke dia, itu hasad. Pengen nikmatnya hilang, pindahin ke dia, itu hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari mata-mata yang dengki manakala mereka mendengki. Nauzubillah dari. Ayat 34 hadirin, sudah 35, sudah 36. Sungguh Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki, tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Ini hadirin, bahasan rezeki itu Allah melapangkan, wajibnya kita ikhtiar. Jadi yang namanya kaya itu ya memang rezeki dari Allah. Saya kerja keras Ustadz. Ada yang kerja keras 24 jam yang gak kaya-kaya? Ada atau ada? Banyak apa sedikit? Udah kerja keras 24 jam? Ya enggak kaya-kaya. Ada yang kerjanya cuma di depan laptop, depan handphone aja, masuk ring, transfer sekian. Ada atau ada? Apalagi zaman sekarang. Loh zaman sekarang lo live begini lo jemaah, tiba-tiba bisa ada yang ngasih hadiah mawar, live di TikTok ada yang apa. Itu kalau misalkan ada yang ngasih hadiah atau gift. Belum lagi kalau jualan, jangan lupa kakak, di situ ada keranjang berwarna kuning, silakan nanti ABCXYZ gitu, check out. Akhirnya masuk pundi-pundi. Sekarang aja kita itu mungkin yang bisa dikatakan rentan usianya 35 ke bawah, kalau belanja itu udah bukan lagi ke pasar hadirin, tapi lewat tinggal gini, klik transfer, barang datang 2 hari kemudian, 3 hari kemudian. Beli dari Jakarta, beli dari Surabaya. Sekarang tuh seperti itu hidup, udah berganti banget. Pernah nyangka gak dulu, aduh lagi kepengen bakso. Kalau dulu kita kepengen bakso, jalan ke depan, Pak beli bakso, antri dulu ya Mbak, antrian keberapa? 29. Waduh laris banget ya, alhamdulillah ikut senang. Ya saya ngantri, kayak gitu dulu. Kalau sekarang mau bakso, klik, baksonya datang. Bahkan bisa dipisahin. Kalau mau beli bubur ayam, dikasih not, bubur 2 tanpa kacang, 3 dengan kacang, total 5. Nanti datang sesuai dengan pesanan. Mau bakso tanpa bihun putih, datang tanpa bihun putih. Kalau dulu kan kita pesen, Mbak tolong beliin saya bakso ke sana. Baksonya gimana? 2-nya pakai bihun, 2-nya nggak pakai bihun. Mbaknya tiba-tiba datangnya lupa, kok pakai bihun Mbak? Lupa Bu. Itu dulu. Sekarang enggak, teknologi merubah semuanya. Makanya kalau jamaah ngelihat orang ini kok di rumah aja, kerjanya HP-an aja, kok ada aja duitnya, itu bukan ngepet jamaah, tapi zaman memang sudah berubah. Zamannya sudah berubah. Kan kerjaan-kerjaan yang sering dituduh males-malesan tuh
dikit-dikit HP, dikit-dikit HP. Itu kerjaan-kerjaan yang emang basisnya handphone, jualan online, WA story. Buat WA story aja, jualan ini, yuk dipanjangin listnya Besti. Itu jualan online di handphone. Tapi kadang-kadang orang taunya HP-an aja, padahal lagi jualan online. Jadi ibu kalau punya anak main HP jangan curigaan dulu. Siapa tahu emang lagi dagang atau lagi jadi content creator, ya. Atau mungkin ada dia emang kerjanya di sana lewat handphone, nggak apa-apa. Tapi juga jangan dibiarin gitu aja. Takutnya main HP-nya karena judi online. Itu juga bahaya jemaah. Lewat judol, bahaya sekali itu. Pinjol, ada letter itu kalau bisa dihindari, yang sifatnya pay letter, apa letter, janganlah. Ingat rumus kita, kembali ke rumus kita yang sejak lama, mampu beli belum mampu sabar, jangan kemakan gengsi. Udah kalau punya duitnya, ya monggo. Kalau belum punya, sabar aja dulu. Jangan membuka pintu utang. Kalau bisa mah, hidup gak punya utang. Kalau bisa mah hidup gak punya utang. Jangan punya utang. Hidup enak tanpa hutang, betul? Nyaman tanpa hutang, betul? Enak kalau hidup tanpa hutang mah hadirin. Nyaman, tenang menjalaninya. Mudah-mudahan yang punya hutang tahun ini segera lunas, dibantu Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Dan bukanlah harta atau anak kamu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman, mengerjakan kebaikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam syurga. 38. Orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan, mereka itu yang akan dapat azab. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, wa huwa yukhlifuh, fahuwa yukhlifuh, Allah pasti ganti, wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kita infakkan di jalan Allah, sedekahkan di jalan Allah, apapun yang kita sedekahkan di jalan Allah, Allah pasti ganti, nggak mungkin enggak. Kalau kita bersedekah 1, Allah nggak mungkin ganti 1. Biasanya Allah ganti minimal 10. Bisa sampai 700. Bisa sampai tidak terhingga Allah ganti. Kita bersedekah, itu pasti Allah ganti. Gak ada yang namanya sedekah kita tidak diganti Allah. Tidak akan pernah ada. Tiap sedekah pasti diganti. Gantinya bisa bentuk kesehatan, keluarga yang makin sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang makin sholih sholihah, hidup yang makin dicintai penuh keberkahan, kemudahan iman kita yang kita tetapi dalam keistiqomahan. Itu rezeki yang dikonversi dari harta yang kita sedekahkan. Tapi yang jelas, orang yang rajin sedekah tidak akan pernah ketakutan dengan kemiskinan. Orang yang rajin sedekah, Allah gantikan dengan lipat ganda. Allah gantikan dengan harta yang makin penuh dengan keberkahan. Orang yang rajin sedekah, Allah bahagiakan kehidupannya karena dia membahagiakan orang lain. Jadi termasuk kenapa Allah membahagiakan orang-orang yang rajin sedekah, antara lain alasannya adalah karena dia menolong saudaranya, maka Allah tolong dia. Karena dia membantu saudaranya, maka Allah bantu hajat-hajatnya. Nggak ada ceritanya orang sedekah dimiskinkan, nggak ada. Karena janjinya Rasulullah, ma naqasat malun min shadaqatin bal yazdad. Tidak akan pernah berkurang harta yang kita sedekahkan, malah justru bertambah dan terus bertambah. Bahkan Allah janji, wa ma
min syai', apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, fahuwa yukhlifuh, maka Allah pasti ganti. Gak ada cerita sedekah gak diganti, gak ada, pasti diganti. Dalam hadis Nabi mengatakan, dha' mardakum bis sadaqah, beli sakitmu, beli keinginanmu terwujud, beli kesembuhan, beli mardakum. Ya tadi ya, dha' mardakum bis sadaqah, beli kesembuhan dari rasa sakitmu dengan memperbanyak sedekah. Terus dalam riwayat lain, tidak akan bertemu di satu hari antara sedekah dengan bala. Jadi sedekah itu tolak bala. Sedekah itu mempermudah hajat. Sedekah itu mengabulkan keinginan. Dan sedekah itu mempermudah urusan. Itu sedekah. Jamaah kalau nggak percaya, dicoba. Kita mah nggak pernah bisa ngerti kalau kita belum nyoba. Kadang-kadang keajaiban itu muncul aja. Sedekah, dapat balasan. Balasannya tuh kadang ya nggak harus tiba-tiba langit turun uang segepok gitu, nggak. Kadang-kadang ketemu orang siapa, lewat ketemu orang itu terus kemudian kita dapat ilmu itu merubah hidup kita gitu. Jadi sedekah hadirin, apalagi sedekah subuh ya. Kalau bisa sedekah subuh bagus banget jemaah. Kalau bisa sedekah subuh dan jangan dilewat. Salah satu amalan yang paling powerful itu sedekah subuh. Karena Nabi bilang di waktu subuh ada malaikat yang mendoakan, bagi yang sedekah di waktu subuh, ya Allah lipat gandakan. Bagi yang menahan hartanya di waktu subuh, ya Allah miskinkan. Makanya kalau kita mau didoakan malaikat supaya dilipat gandakan, dikembang biakkan, bersedekahlah terutama di waktu subuh. Karena sespesial itu sedekah di waktu subuh. Coba tulis di kolom komentar apa yang pernah dirasakan coba tulis di kolom komentar apa hasil yang pernah dirasakan dari rutinnya sedekah subuh, dari dawamnya sedekah subuh. Biar yang lain juga ikut semangat. Sedekah subuh aja, rutin, kecil gak apa-apa, yang penting konsisten dulu. Nanti pelan-pelan naik dari sedekah subuh rutinannya mungkin 500 perak, 1000 perak rutin tiap subuh, nanti naik jadi 1500 perak, 2000 perak, 5.000 rupiah rutin setiap subuh, 10.000 rupiah rutin setiap subuh, sampai sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan rasakan tuh, pasti berdampak ke kita sedekah subuh itu, sedekah di waktu subuh. Dan Allah pasti dan Allah janji fahuwa yukhlifu, Allah pasti ganti, nggak mungkin diganti. Jadi jamaah, kalau misalkan ya, contoh jamaah kan dulu ada tulisan gini ya, berikan lembar uang 5.000 diganti 50.000. Kira-kira semua bakal mau atau enggak? Kan waktu itu ada tulisannya waktu lebarannya, tukar uang Anda 5.000 ditukar 50.000, beri 10.000 ditukar 100.000 gitu. Lah kalau misalkan pengumuman itu ada, Bu, kasih ke sini 10.000, sini ngasih ke ibu 100.000, misalnya contoh, kira-kira yang datang bludak kayak ini? Walah, pada mau nggak ngeluarin 10.000 kalau tahu bakal diganti 100.000? Ngeluarin nggak? Pasti. Kita tuh kalau sama uang cepet, betul? Ibu keluarin uang 5.000, nanti diganti 50.000. Semua bawa uang 5.000? Bawa. Keluarin 10.000 diganti 100.000, akan nggak memberikan 10.000-nya kalau tahu akan diganti 100.000? Pasti atau pasti? Pasti.
Janji Allah, wama anfaqtum min syai, kamu infaklah, kamu sedekahlah, kamu keluarkan hartamu. Dan itu bukan juga hartamu, itu harta yang aku, kata Allah, titipkan kepadamu. Fahuwa yukhlifuh, Allah pasti ganti, gak mungkin gak diganti. Jadi kita ngeluarin tuh gak mungkin gak diganti sama Allah. Allah yang pasti ganti. Fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Quran surah Saba ayat 39. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kalau hitung-hitungan dunia aja, kita tadi ditawari, tukar uangmu, sini berikan kepadaku 5.000, aku ganti 50.000. Semua datang berbondong-bondong, semua antri panjang. Hadirin, ini Allah yang bilang. Kalau manusia yang bilang aja percaya, dan kita dengan kerelaan tukar 5.000, tukar 10.000, ditukar 100.000, ditukar 50.000. Kenapa Allah yang berfirman kita nggak percaya? Surah Saba ayat 39. Kalau kita sedekah, Allah pasti ganti. Kalau kita infak, Allah pasti beri lipat ganda dengan yang lebih baik. Dan Allah tidak pernah membalas sama. Allah balasnya selalu lebih baik. Gak pernah sama. Minimal berapa kali lipat? 10. Di atasnya 10 ada berapa kali lipat? 100 kali lipat. Di atas 100 kali lipat ada berapa ribu bulan? Khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Di atasnya lagi ada yang tak terhingga. Allah kalau balas terserah Allah. Tapi yang jelas, fahuwa yukhlifuh, Allah pasti ganti, gak mungkin enggak. Jadi jamaah tenang harusnya, karena tahu pasti diganti. Harusnya kita tuh tenang kalau kita sedekah, karena kita tahu sedekah kita tuh pasti diganti. Semoga kita semua jadi ahli sedekah. Allah takdirkan kita jadi orang yang paling banyak sedekahnya, paling banyak infaknya, paling banyak wakafnya, dan paling besar zakatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kalau minta sama Allah ya, ini jamaah ya, kalau mau minta sama Allah, jangan minta kaya saja, tapi mintalah, ya Allah jadikan hamba orang yang paling banyak sedekahnya, infaknya, wakafnya, zakatnya. Karena orang yang suka sedekah, suka infak, suka wakaf, suka zakat, insya Allah sudah pasti kaya. Tapi orang yang kaya belum tentu suka sedekah. Betul atau betul? Jadi mintanya minta kaya semata, atau minta bisa banyak infak, sedekah, zakat? Minta supaya bisa sedekah, infak, zakat, wakaf, gitu aja deh. Siap? Bismillah. Insya Allah nanti kalau kita mintanya, ya Allah mudahkan bisa sedekah, nanti Allah mudahkan kita bisa sedekah. Begitu hadirin. Barakallahu fikum. Hadirin sekalian, di hari Jumat yang berbahagia ini, di hari Jumat yang mulia ini, alhamdulillahirabbil alamin, Allah sampaikan kita di hari yang sangat baik. Kata Nabi, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Allah berikan kepada kita tuh hari yang paling mulia di antara 7 hari dalam sepekan, yaitu hari itu namanya hari Jumat. Jumat adalah hari yang paling istimewa. Sedekah di hari ini berbeda dibanding di hari yang lain. Mudah-mudahan Allah pilih harta kita untuk ikut andil dalam setiap program kebaikan. Kami dari keluarga besar Masjid Maaf, terima kasih banyak kepada jamaah offline di Masjid Maaf, online di Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Ayahanda, ibunda, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pertolongan Allah. Allah buat atas seizinnya bertambah kebaikan yang kian bertambah. Allah takdirkan santri-santri yang alhamdulillah tahun ini mencapai 60 orang lebih. Total semua kelas 1, 2, dan 3-nya. Allah sampaikan juga mahasiswa-mahasiswa STDI-nya kian bertambah, insya Allah 6 orang lebih. Dengan pertolongan Allah, mudah-mudahan semua bacaan Quran beliau jadi jariah buat kita.
semua hafalan-hafalan hadis beliau jariah buat kita. Kalau beliau beramal soleh jariah juga buat kita. Terima kasih ayahanda, ibunda, kakak, abang, emas, mbak, semuanya yang sudah ikut andil 1 semen, 2 semen, 3 semen, 1 meter, 2 meter pembebasan lahan dan seterusnya. Semoga dicatat dan dibalas Allah dengan surga firdaus tanpa hisab. Ayahanda, ibunda, terbuka lagi peluang jariah untuk meluaskan lahan di Masjid Muhammad Al-Fatih dan sekitarnya. Kalau ada di antara jamaah yang mau ikut andil, bisa langsung ke Bank Muamalat 50900 19666 atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. 1 meternya sekitar 700 sampai 1 juta rupiah. Jamaah boleh ikut mulai dari 1 cm pun boleh ikut, berapapun silahkan. Bisa langsung ke Bank Muamalat 50900 19666 namanya 3 kali atas nama Sekolah Hafiz Quran Masjid Muhammad Al-Fatih. Jamaah juga bisa scan QRIS di bawah untuk mensupport program-program Masjid MAF, atau bisa cek atau catat di nomor rekening 509001804 atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih untuk support semua program-program kemaslahatan di Masjid Muhammad Al-Fatih. Dan bagi hadirin juga terbuka sebuah informasi kurban. Tahun lalu 48 ekor kambing, 5 ekor sapi. Silakan jamaah yang mau berkurban di Masjid MAF, yang insya Allah pendistribusiannya akan diberikan kepada yang berhak, akan dikelola dengan baik, dan insya Allah dikelola juga oleh tim yang profesional karena sapinya disembelih di RPH yang profesional. Kemarin laporan dari teman-teman 30 menit selesai penyembelihan dan pengulitan 1 ekor sapi, cuma dalam waktu 30 menit atau bahkan lebih kurang daripada itu. Jadi hadirin yang mau mengamanahkan sapinya, kambingnya di Masjid Muhammad Al-Fatih sudah buka dari sekarang. Kambing 3.250.000, sapi 1/7 3.750.000. Kontaknya ke admin MAF 0851 7445 6070. Admin Masjid MAF 0851 7445 6070, dan langsung konfirmasi juga ke admin Masjid MAF. Insya Allah nanti akan dikelola oleh teman-teman semuanya. Begitu hadirin, itu kurban ya jamaah, itu tentang kurban. Dan terbuka juga informasi telah dibuka SD Hafiz Quran Masjid MAF. Jamaah yang nanti berencana menyekolahkan buah hatinya di SD Hafiz Quran Masjid MAF, jamaah bisa langsung ke kantornya SHQ MAF atau bisa cek ke IG-nya Sekolah Hafiz Quran MAF. Begitu hadirin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam buat warga di rumah, sehat berkah segala-galanya. Semoga Allah tukar semua kebaikan dengan kebaikan yang lebih banyak. Kitanya istiqomah, wafat di tanah suci Mekah Madinah, wafat husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.